Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarri wal ihtiram wa amalus salihat wa jtanibul munkarat wal barullaha fi ayyamin ma'lumat washkuru lillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Qala Allah ta'ala wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimahumullah, menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud terus berupaya sekuat jiwa agar kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah yang harus kita lakukan adalah senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua, guru, dan orang-orang yang telah mendidik kita. Hal itu merupakan pendidikan normal yang harus terus kita pertahankan untuk mewujudkan peradaban dunia yang mulia. Di antara lembaga pendidikan tertua yang memiliki peran besar dalam menjaga moral dan karakter umat adalah pesantren. Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, pesantren telah terbukti memiliki kontribusi besar dalam menanamkan luhuran akhlak dan juga menjadi bagian besar dalam mewujudkan kemerdekaan melalui perjuangan kiai dan santri-santrinya. Peran vital ini diwujudkan dengan pengakuan pemerintah yang menjadikan bulan Oktober, tepatnya tanggal 22 sebagai momentum Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Namun tanggal 22 Oktober ini bukan sekadar perayaan simbolik. Waktu tersebut adalah hari refleksi kebangsaan dan spiritualitas saat bangsa Indonesia menang peran besar pesantren, kiai dan santri dalam perjalanan kemerdekaan, pendidikan dan pembentukan karakter umat. Resolusi jihad yang diundangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 menjadi tonggak sejarah yang menginspirasi lahirnya Hari Santri. Seruan yang menegaskan bahwa bela tanah air adalah bagian dari iman. Jika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, maka ujian pertama yang dihadapi bangsa Indonesia terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya. Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan ujian pertama bangsa Indonesia tersebut? Jawabannya adalah para kiai dan santri yang memompa semangatnya dengan resolusi jihad 22 Oktober 1945. Dari sejarah ini kita bisa memahami bahwa kiai, santri, dan pesantren merupakan aset yang berharga yang harus terus kita rawat. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tapi benteng kebudayaan dan moral bangsa. Di tengah arus modernisasi dan sekularisasi global, pesantren tetap konsisten menanamkan nilai-nilai ketawaduan, keikhlasan, dan kesetiaan kepada ilmu serta guru. Pesantren mencetak para generasi yang kuat sebagaimana jawaban dari firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Artinya, hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, maka mereka mengkhawatirkannya, maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah dalam urusan anak yatim orang lain. Dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar kepada orang lain yang sedang akan meninggal. Sementara para kiai jadi penjaga warisan spiritual dalam orang masyarakat, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai panutan dan pengayom yang menuntut umat di jalan tengah, dan sebagai sosok pewaris ilmuwan Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Innal ulama warasatul anbiya, artinya sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah, di tengah modernitas yang sering dinilai segalanya dan ukuran materi, penghormatan terhadap dai adalah bentuk menjaga adab dan etika luhur bangsa. Memuliakan kiai bukan berarti menghinaan manusia, melainkan menghargai ilmu, perjuangan dan pengorbanan mereka dalam menuntut umat pada kebaikan. Kiai hidup dalam kesederhanaan. Banyak di antara mereka yang tidak mengajar popularitas, tapi mengabdikan hidup untuk mengajar. Mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana ilmu dan ketulusan mampu bergerak perubahan. Sayangnya masih saja ada segelintir orang melecehkan simbol agama, penghinaan terhadap kiai di media sosial, bahkan framing negatif terhadap santet. Hal ini menunjukkan adanya krisis adab dan degradasi penghormatan terhadap otoritas ilmuwan ulama. Dalam tradisi Islam, adab terhadap guru dan ulama adalah pondasi ilmu sendiri. Imam Malik pernah mengingatkan, "Alimil adab qabla an tata'allam al-ilma." Artinya, ajarkanlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Maka memuliakan kiai bukan sekadar etika sosial, tapi bagian dari spiritualitas yang menyala. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengembalikan penghormatan kepada ilmu dan guru, mendukung pemberdayaan pesantren seiring perubahan zaman, dan meneladani etos hidup kiai yang sederhana, ikhlas dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan melihat kiai dan pesantren, kita juga bisa terus mengaplikasikan nilai-nilai kemaksaan, tawasul moderat, tawasul seimbang, tasamut toleran dan i'tidal adil. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah, mari kita perkuat lagi moral dan identitas luhur bangsa kita sekaligus mewariskannya pada generasi selanjutnya. Mari kita jadikan sejarah sebagai pelajaran berharga. Jangan sampai kita melupakannya sehingga kita kehilangan arah dalam meneruskan peradaban dunia. Semoga Allah senantiasa menjaga pesantren dan kiai untuk terwujudnya Indonesia yang penuh dengan keberkahan dan dunia yang penuh dengan kedamaian. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya yang akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمدلنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم